Guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Debri. Jadi di video kali ini gue mau cerita tentang rekomendasi buku perpajakan sesuai dengan request kalian nih di video-video gue sebelumnya. Nah sebelumnya gue juga mau bilang terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video-video gue. Kalau misalnya kalian belum nonton, jangan lupa nonton ya. Oke, sebelum masuk ke bukunya, gue sendiri dulunya adalah mahasiswa akuntansi di salah satu perguruan tinggi negeri. In general, selain belajar akuntansi, biasanya mahasiswa akuntansi akan belajar perpajakan di semester 5 atau 6, tergantung dari kebijakan universitasnya masing-masing. Biasanya nama mata kuliahnya itu kayak perpajakan 1, perpajakan 2, akuntansi perpajakan, atau praktikum perpajakan. Mungkin mata kuliahnya sedikit lebih ringkas dibandingkan dengan teman-teman yang emang kuliah di perpajakan, kayak di STAN atau misalnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Mengingat kalau misalnya di jurusan akuntansi kan kita sebenarnya belajar basic-basic perpajakannya aja ya. Terus gimana sih impact dari peristiwa perpajakan itu terhadap akuntansinya? Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Oh iya, sebelumnya mungkin akan terdapat perbedaan buku teks yang kalian gunakan di masing-masing kampus. Tapi ini adalah buku yang waktu itu gue pakai pas kuliah perpajakan, dan lebih tepatnya rekomendasi buku dari dosen gue sih. Tapi gue ngerasa buku ini cukup lengkap untuk kalian gunakan selama kalian menjalani perkuliahan perpajakan ini. Yang pertama adalah buku yang berjudul Perpajakan, Teori dan Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi. Setahu gue buku ini adalah buku yang cukup umum dan sering digunakan oleh mahasiswa selama perkuliahan perpajakan. Nah, punya gue adalah yang edisi 9. Tapi seingat gue udah ada edisi terbarunya yang sampulnya tuh kayak gini. Karena seingat gue emang setiap tahunnya buku ini tuh selalu ada edisi terbarunya gitu. Nah menurut gue buku ini cukup lengkap karena ngebahas tentang basic-basic dari perpajakan. Kita coba lihat kali ya daftar isinya. Jadi buku ini dimulai dengan penjelasan mengenai dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pajak penghasilan baik yang umum maupun pajak penghasilan final. Nah, contoh dari pajak penghasilan ini adalah PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Buku ini juga membahas sedikit mengenai rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT tahunan. Yang kedua adalah buku yang berjudul Perpajakan yang ditulis oleh Ahmad Cahyono dan Muhammad Fakri Hussein. Buku ini tuh tebelnya sekitar 650 halaman, jadi lebih tebal kalau misalnya dibandingkan dengan buku sebelumnya yang Siti Resmi tadi nih. Kalau Siti Resmi ini tebelnya cuma sekitar 450 halaman. Tapi meskipun lebih tebel, buku ini tuh sifatnya lebih komplementer sih waktu di kelas pajak gue saat itu. Karena memang buku ini dipakai buat nambah-nambahin latihan soal aja. Dari materi yang belum ada di buku sebelumnya atau dari presentasi dosen. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa akuntansi ya, menurut gue sebenarnya buku yang sebelumnya tadi, yang ini, itu tuh udah cukup sih untuk basic-basicnya. Tapi kalau misalnya kalian jurusannya perpajakan atau memang mau belajar lebih banyak lagi tentang pajak, kalian juga bisa pakai buku ini. Rekomendasi yang ketiga sebenarnya agak kurang relate dengan buku sih. Tapi kalau misalnya lo adalah mahasiswa perpajakan atau bener-bener mau belajar lebih dalam lagi tentang pajak, menurut gue lo bisa consider untuk ikut kelas Brevet A dan B. Nah, apa sih Brevet A dan B itu? Brevet A dan B merupakan kursus atau pelatihan perpajakan mulai dari pembahasan mendasar sampai intermediate atau lebih detail. Jadi misalnya di brevet kita akan belajar gimana caranya menghitung pajak, terus gimana caranya kita memasukkan perhitungan kita ini ke dalam SPT. Selain itu kita juga akan belajar biasanya tentang kasus-kasus apa aja sih yang mungkin muncul di dalam perpajakan. Nah, karena membahas secara lebih mendetail, biasanya pihak penyelenggara kayak kampus atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI bakal kasih buku atau materi kayak gini nih. Nah, ini tuh isinya lebih ke latihan soal dan juga contoh template-template SPT yang akan kita isi dari latihan soal kita ini. Untuk selanjutnya, kita juga akan belajar mengisi SPT secara sistem gitu. Jadi kalau misalnya kalian berencana untuk berkarir di bidang teks, menurut gue brevet ini cukup worth it lah untuk diikutin. Tapi kalau misalnya lo cuman perlu untuk belajar konsep-konsepnya aja, menurut gue buku-buku yang tadi itu udah cukup sih. Mengingat biaya brevet itu biasanya di atas 1 juta gitu. Jadi sesuai kebutuhan
pengetahuan kalian aja sih. Dan yang keempat, rekomendasi yang harus kita baca adalah Undang-Undang Perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat Undang-Undang Perpajakan ini kan selalu berganti atau bergerak setiap saat gitu ya. Contoh simpelnya, waktu awal-awal COVID kemarin, pemerintah kan banyak memberikan insentif kepada wajib pajaknya yang tertuang melalui Undang-Undang Perpajakan. Jadi supaya tetap up to date sama perpajakan, ya kita pasti harus baca undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Oke guys, jadi sekian dulu untuk rekomendasi buku perpajakan di video kali ini. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi buku pajak yang bagus juga untuk dijadikan bahan belajar, jangan lupa komen di bawah ya. And see you on the next video. Bye-bye!